warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala syahr ramadan sayyidus syuhur wa anzala fihi tawrata wal injil hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sore hari menjelang berbuka ini, perkenankanlah saya mengajak kita sekalian agar marilah kita nyatakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana atas bimbingan, hidayah, kesehatan dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian, sehingga kita masih sempat menikmati kepentingan Ramadan yang mubarak ini. Semoga ibadah puasa yang kita laksanakan ini adalah ibadah yang senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa marilah kita sanjungkan salawat dan taslim keharibaan junjungan kita, Nabi yang mulia, tibyanul qulub, penghulu segala nabi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana atas ketegaran perjuangan beliau dan para sahabatnya sehingga dapat terwariskan kepada kita sekalian ajaran seperti yang kita nikmati dan kita rasakan saat ini. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qulillahi umma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir." Yang artinya, katakanlah hai Muhammad, kekuasaan itu sungguh milik Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki dan mencabut kekuasaan dari siapa yang Dia kehendaki, dan memuliakan siapa yang dikehendaki dan menghina siapa yang dikehendaki. Dan hanya kepada Allah segala sumber kebaikan. Jamaah pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah penelitian psikologi sosial modern yang ditulis juga oleh Profesor Kamarudin Hidayat, mantan rektor UIN Jakarta, dalam bukunya Menikmati Jejak-jejak Kehidupan. Di sana ia mengutip bahwa dari hasil penelitian psikologi modern itu telah ditemukan 3 behavior manusia modern, perilaku manusia modern yang dikenal dengan 3 behavior. Behavior yang pertama adalah apa yang disebut dengan hurriyat, artinya tergesa-gesa. Jadi salah satu perilaku manusia modern yang membuat kegoncangan kehidupan modern ini, salah satu di antaranya adalah aspek hurriyat tadi, tergesa-gesa. Semua orang ingin cepat, cepat kaya, cepat berkuasa, cepat memiliki. Teknologi jam tangan yang ada di tangannya telah mendukung behavior itu.
Sehingga kadang-kadang hari ini dia berada di tempat sini, tapi pikirannya sudah ada di tempat lain. Hal ini dia dalam perjalanan menuju ke sana, tapi pikirannya sudah ada di tempat lain yang nanti beberapa saat yang akan datang dia harus tempuh dan tuju. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat khuriyat ini atau behavior ini membuat orang kadang menggunakan cara apa saja, yang penting apa yang ia inginkan itu cepat tercapai. Adapun behavior yang kedua yang menyebabkan sering terjadi kegoncangan sosial dalam kehidupan ini adalah apa yang disebut dengan hustel, yaitu merasa disaingi, sehingga setiap ada orang yang hadir bersama dia dalam sebuah institusi, sebuah organisasi, satu lingkungan masyarakat, tatkala orang itu berusaha untuk membedahi kualitas dirinya, maka dia melihat orang itu sebagai pesaingnya dan sekaligus sebagai musuhnya. Sehingga kadang-kadang sebuah cara dan strategi yang ia buat, apakah itu berupa fitnah, hoax, untuk menghentikan laju karir orang tersebut, atau lajunya orang tersebut untuk menikmati kehidupan ini agar kehidupannya dapat berubah menuju arah yang lebih baik. Namun tatkala orang di sampingnya melihat dia sebagai musuh, maka itulah tadi semua cara ia lakukan untuk menghentikan gerakan dan laju orang itu, walaupun orang itu berusaha dengan niat yang ikhlas dan sungguh-sungguh untuk membela diri dan karirnya, tapi pihak lain menganggap dia sebagai musuh. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan behavior yang ketiga adalah sebagai akibat dari dua behavior tadi, yaitu humorless, akibat tergesa-gesa, cepat kaya, cepat ingin memiliki, cepat jadi penguasa, dan melihat pesaingnya sebagai musuh, maka orang itu terjangkit sebuah behavior yang disebut humorless, jarang senyum, jarang tertawa. Kenapa? Karena melihat orang sebagai pesaingnya, melihat orang lain sebagai musuhnya, walaupun itulah teman kerja atau mitra kerja. Karena tatkala dilihat sebagai musuh, maka situasi itulah yang terjadi. Itu pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita lihat banyak orang yang stres, sakit jiwa, stroke, dan penyakit-penyakit lainnya akibat dari tiga behavior tersebut. Oleh itu pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita jadikan ibadah puasa yang kita laksanakan hari ini untuk membendung dan menghentikan tiga gerakan tersebut, tiga perilaku tersebut. Nabi SAW, as-saum nisfus sabar, puasa adalah sebagian dari kesabaran. Bukankah kita masing-masing memiliki pengalaman spiritual? Jika detik-detik ini, tatkala kita berhadapan dengan makanan yang ada di depan kita, maka kita digoda oleh iblis untuk putaran detik dan menit yang ada di jam tangan yang kita pakai itu agar berputar lebih cepat. Bahkan kadang-kadang kita tanya anak kita,
teman kita yang sementara duduk bersama dengan kita, sudah jam berapa? Tinggal berapa menit lagi. Ini adalah bagian dari kerjasama iblis dengan sifat-sifat behavior tadi, perilaku-perilaku behavior tadi, untuk mengurangi nilai ibadah puasa kita. Tapi tatkala kita hadapi itu dengan sabar, maka kita akan menikmati kenikmatan tertinggi dari ibadah puasa itu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Isaim farhatan indal futur wa farhatan indal liqa'illah." Bagi orang yang berpuasa, dua kebahagiaan. Kebahagiaan tatkala berbuka dan kebahagiaan tatkala bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak, saudaraku, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita menjalani puasa ini dengan sabar, maka tatkala kita berbuka, walaupun kita santap adalah sepotong roti dan yang kita minum adalah segelas teh buatan kita sendiri, tapi tatkala puasa kita laksanakan dengan hati-hati dan sabar, maka apa yang kita nikmati itu sungguh membahagiakan diri kita. Kita menjadi kenyang. Karena memang, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah SWT, jika dilihat dari bentuk roti dan air yang kita minum itu adalah buatan manusia, tapi makna hakiki yang terkandung di dalam roti yang kita makan dan air yang kita minum itu adalah sesungguhnya adalah makanan surga. Diam-diam pula, kalau kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi orang yang bahagia. Kita menjadi orang yang berada pada derajat keilahian. Kita menjadi orang yang bahagia melihat Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, marilah kita jadikan puasa ini sebagai pelajaran untuk menata jiwa kita, untuk mengatur gerak jiwa kita, agar kita sabar. Tatkala melihat orang lain sudah kaya dan berpuasa, kita sabar. Tatkala melihat orang di samping kita telah maju, mari kita bersaing secara sehat dalam hidup ini. Mari kita berfastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan, dan kita berusaha berbuat baik, karena perbuatan baik kita akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tingkat keikhlasan kita. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat saya sampaikan kepada kita sekalian pada sore hari yang mubarak menjelang berbuka ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai seluruh gerak dan perjalanan hidup kita, dan dengan ibadah puasa yang kita laksanakan ini, Allah giring kita di atas orbitnya menuju kebahagiaan hakiki di sisinya kelak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selalu ku rindukan, bulan berkah dan penuh ampunan. Selamat datang, marhaban